words of fire. Ketika Roh Kudus turun atas kita sekalian, maka kuasa daripada Roh Kudus mengalir sehingga kita yang adalah ciptaan baru, apa yang kita katakan akan terjadi. Karena yang membackup kita adalah Tuhan. Kita lihat dari Keluaran 15 ayat 26 berkata demikian. I am the Lord that healeth thee. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kita perlu kesembuhan dari dosa, dari kutuk, dari kegagalan, dari kemiskinan, dari perkara-perkara yang kita buat yang perlu diubah. Semua kita perlu diubah. Hanya di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Dan Tuhan janji kepada kita sekalian, I am the Lord that healeth thee. Akulah Allah yang menyembuhkan engkau. Dan dikatakan, penyakit yang kutimpakan kepada bangsa Mesir tidak akan kutimpakan kepadamu, karena aku adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Aku nih barusan mengalami mujizat Tuhan. Saya mengalami anyeng-anyeng. Anyeng-anyeng itu enggak enak sekali. Kemudian saya telepon ke urolog saya bilang, saya ini anyeng-anyeng. Dia bilang, ini obatnya ini. Saya minum obat nggak sembuh-sembuh. Saya tambahin sendiri lagi. Saya minum lagi 1 dosis. Nggak sembuh-sembuh. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkata, I am the Lord that healeth thee. Engkau yang berkata, akulah Allah yang menyembuhkan engkau. Dan ku sangat percaya ketika engkau tergantung di atas kayu salib, engkaulah yang pikul semua dosa, kesalahan, sakit, penyakitku semua ditimpakan kepadamu. Dan menurut firman Tuhan, menurut kuasa daripada perkataanmu, oleh bilur-bilur Kristus, maka saya sembuh. Saya gak mau sakit anyang-anyang ini. Jadi saya tumpangkan tangan, saya pakai firman Tuhan, saya pakai apa yang Tuhan janjikan oleh bilur-bilur Kristus. Saya sudah sembuh. Pagi, siang, sore, saya ucap firman Tuhan. Words of fire. Saya ucap apa yang dia janjikan. Dan puji Tuhan, sekarang saya lepas dari anyang-anyang. Saya sembuh total. Ajaib Tuhan kan? Kalau kita berharap pada Tuhan, bergantung pada Dia, dan menanti-nantikan janjinya dinyatakan, pasti Dia nyatakan. Nah, ini adalah janji daripada Tuhan. Apapun penyakitmu, anak-anak muda juga ada penyakit kebiasaan buruk, penyakit suka bohong, penyakit macam-macam. Bukan cuma anak muda, orang tua juga sama. Dan kita minta, kita lihat penyakit apa yang ada pada kita. Kita minta pada Tuhan, sembuhkan. Karena Tuhan yang berkata, I am the Lord that healeth thee. Aku adalah Allah yang menyembuhkan engkau. Pegang janji Tuhan itu. Apapun penyakit, kebiasaanmu yang buruk, apapun, minta sama Tuhan supaya Tuhan sembuhkan. Di dalam Injil Matius 8 ayat 23, sama-sama kita buka Matius 8 ayat 23 berkata demikian.
Ada orang kusta, dia sangat menderita dari kustanya. Dia nggak bisa deket sama orang, karena kalau orang kusta harus dipisahkan dari orang sehat. Dan mereka ada pakaian dicabik-cabik. Kemudian kalau mereka mau datang ke kota, mereka harus dari jauh teriak, najis, najis, dan orang pontang-panting lari karena takut nanti kejangkitan. Nah, kemudian dia dengar Tuhan akan lewat. Apa yang dilakukan oleh orang kusta ini? Dia sujud menyembah pada Tuhan dan berkata, Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat tahirkan aku. Yang penting hati kita, niat kita, pikiran kita sujud menyembah kepada Tuhan. Sambil berkata, jangan curiga sama Tuhan. Sambil ngomong curiga, jangan. Tapi orang kusta ini, dia sujud menyembah. Dia percaya sungguh dan dia berkata, Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat tahirkan aku. Dan apa kata Yesus? Aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, kusta ini sangat tidak bisa disembuhkan dari zaman dulu. Tidak ada obat untuk kusta. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika orang ini dengan sikap sujud menyembah datang kepada Yesus, dia percaya penuh, utuh, bulat. Dia percaya kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat tahirkan aku. Maka Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus mengulurkan tangannya, aku mau. Bukan hanya untuk orang kusta ini. Mungkin secara fisik kita saat ini tidak kusta, tapi rohani kita kusta. Ada bagian-bagian yang sakit dalam hidup. Dan kalau kita datang pada Tuhan dan dengan hati yang tulus, maka Tuhan ulurkan tangannya. Aku mau, jadilah engkau tahir. Terima firman Tuhan ini pada malam hari ini. Apapun sakit penyakitmu, katakan kepada Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat tahirkan aku. Dan Yesus akan mengulurkan tangannya kepada kita dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan itu teramat sangat baik. Kalau kita datang dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati, percaya utuh kepada Dia, maka Dia akan lakukan. Dia sembuhkan kita apapun penyakit yang kita derita. Luar biasa. Dan Tuhan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Kesembuhan itu tidak gratis loh. Pergi kepada imam, bawa persembahanmu sebagai tanda syukur, sebagai tanda terima kasih. Jangan sudah sembuh main pergi aja. Nggak ada syukur, nggak ada terima kasih. Tapi Tuhan bilang, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam, kata firman Tuhan. Dan persembahkanlah persembahan. Biarlah kita persembahkan hati syukur, hati terima kasih. Terima kasih Tuhan, engkau jamah saya. Terima kasih Tuhan, engkau sembuhkan saya. Terima kasih Tuhan, engkau tolong saya. Terima kasih Tuhan, engkau tahirkan saya. Hati ini harus ada pada kita. Jangan sampai kita sudah mendapat kesembuhan dari Tuhan, kita main pergi aja, tak ada tanda syukur. Jadi bagi kita sekalian,
dari pihak Tuhan, Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Ini words of fire. Pegang kata-kata daripada Tuhan. Aku mau, apapun penyakit kita yang sulit disembuhkan oleh dunia ini, oleh ilmu kedokteran, kalau kita datang pada Tuhan, Dia sanggup menyembuhkan kita. Jadi kita belajar, karena Dia adalah Allah yang menyembuhkan kita. Sakit kusta yang paling parah pun Dia sembuhkan. Sekarang apa yang sakit dalam hidup kita, kita bawa kepada Tuhan. Kita lihat yang ketiga, kita lihat di dalam Injil Markus, di mana dikatakan pada ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Words of fire. Dia begitu percaya. Perempuan ini mengalami pendarahan 12 tahun. Terus menerus dia mengalami sakit. Makin hari makin kurus. Hartanya habis. Dia jual semua untuk membiayai penyakitnya. Dan tidak ada kemajuan. Satu waktu dia dengar Tuhan akan lewat di tempat itu. Dan dia mulai keluarkan words of fire. Yaitu kata-kata yang menyembuhkan dia. Dia berkata, asal ku jamah dia, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan jadi dia nggak usah jamah tangannya, nggak usah jamah hatinya, tapi dia bilang asal ku jamah jubahnya, ujung aja jubahnya dia jamah. Dia punya iman yang luar biasa. Nggak usah pegang tangan deh, nggak usah pegang lengan, jubahnya saja ku jamah, maka aku akan sembuh. Words of fire, words of faith. Dia begitu percaya bahwa Tuhan bisa jamah, bisa sembuhkan dia. Mari kita belajar sebagai orang Katolik, umat percaya, orang yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita belajar untuk perkatakan apa yang dikatakan kitab suci, bukan apa yang dikatakan dunia. Dunia bilang, ya coba deh kamu, kalau kamu pegang dia barangkali sembuh. Itu apa kata dunia. Tapi kalau Tuhan berkata, asal ku jamah, aku akan sembuh. Itu perkataan daripada perempuan itu, asal ku jamah. Dia punya iman, pun jamah Tuhan. Maka ada kuasa kesembuhan yang keluar, mengalir dari Tuhan dan menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia harus mengaku, karena kalau dia tidak mengaku, nanti dia pikir tabib ini yang menyembuhkan, dukun ini yang menyembuhkan. Jadi ketika Tuhan tanya siapa yang menjamah, murid-muridnya berkata, Tuhan, engkau lihat begitu banyak orang yang jamah engkau. Tapi Tuhan berkata, ada yang menjamah aku, dan kuasa itu keluar dari tubuhku. Perempuan ini dengan gemetar berkata, saya yang menjamah. Penting bagi kita sekalian pengakuan. Apa yang Tuhan buat untuk kita, kita harus mengaku, kita harus bersaksi, kita harus berkata kepada sekian banyak orang bahwa saya dijamah Tuhan, saya disembuhkan Tuhan, saya ditolong Tuhan. Luar biasa. Barusan ini saya juga mengalami dikaterisasi. Karena ketika di ECG dulu, kemudian diperiksa, ternyata pembuluh darah saya ada yang mampet, jadi kecil gitu. Jadi dokter Amir Aziz berkata, sebaiknya ibu dikaterisasi.
Karena kalau dikategorisasi bisa jelas lihat di bagian mana, sehingga bisa pasang ring yang tepat. Jadi saya naik di atas tempat tidur untuk ditindak, dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Dan apa yang terjadi? Yang tadinya menyempit ketika dikategorisasi, kemudian itu berjalan sampai ke jantung, dilihat dengan jelas sekali bersih. Kata dokter Amir Aziz, dokter jantungku berkata, Ibu punya urat nadi bersih. Tidak ada yang menyempit, tidak ada yang mampet, tidak perlu dipasang ring, tidak perlu. Boleh pulang saja. Syukur bagi Tuhan. Ketika ku percaya penuh, ketika ku bersandar penuh, ketika ku pegang janji daripada Tuhan, dan ku ucap kata-kata words of fire, by His stripes I am healed. Oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan, dan Tuhan menyembuhkan saya. Sungguh di dalam kehidupan ini, kalau saya mau bersaksi, banyak banget yang Tuhan buat dalam hidup saya. Banyak banget yang saya mengalami jamahan daripada Tuhan. Mengapa? Karena saya ucap words of fire. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, saya ucap, dan saya disembuhkan. Sama seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah saja. Tuhan tanya, siapa yang jamah saya? Dia bilang, saya Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan? Imanmu menyembuhkan engkau. Kita perlu iman. Kita perlu iman untuk menjamah kesembuhan biar mengalir di dalam tubuh ini. Mengalir di dalam pikiran. Mengalir di dalam perasaan. Kuasa daripada Tuhan mengalir. Keempat adalah Markus 10 ayat 47 berkata begini. Bartimeus ini buta. Dia tunggu tidak ada yang dapat menyembuhkan dia, tapi dia dengar banyak berita bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Dan ketika tiba saatnya Yesus akan lewat, dia berteriak sekuat tenaga. Dia berkata, Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia mempunyai words of fire. Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Kalau kita datang pada Tuhan dan kita minta pertolongan daripada Tuhan, apapun kesulitan kita, apapun kesukaran kita, apapun sakit penyakit kita, apapun yang kita alami, dan kita berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bukankah di dalam setiap perayaan Ekaristi kita berkata, Tuhan kasihanilah aku. Bukankah kita minta belas kasihan daripada Tuhan mengalir dalam hidup ini? Karena kalau belas kasihan Tuhan mengalir, maka pasti mujizat terjadi. Kita baca di dalam kitab suci, tiap kali belas kasihan daripada Tuhan mengalir, maka mujizat terjadi. Dan saudara dan saya berhak menerima mujizat daripada Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah. We are God's children. We are daughters and sons of the Most High God. Kita berhak menerima mujizat. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Dan di dalam Kristus kita adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji daripada Allah. Jadi Bartimeus dia juga mengalami mujizat di mana dia berkata,
Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegur, berhenti kamu teriak-teriak. Tidak bagus itu berteriak-teriak. Tapi dia terus berteriak. Dia berkata, ini kesempatan bagi saya. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, panggillah dia. Kalau kita lagi berseru, kalau kita lagi berdoa, kalau kita lagi beriman, ada saja yang menegur kita. Diam kau, diam kau. Ada yang menegur. Kamu gak usah overacting begini. Kamu gak usah keluarkan suara terlalu keras. Ada saja yang menegur. Tapi Bartimeus punya iman yang luar biasa. Dia terus berteriak. Dan Tuhan berkata, panggillah dia. Juga pada malam hari ini Tuhan berkata, bagi yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan, Tuhan berkata, panggillah dia, panggillah Esther, panggillah Ina, panggillah Tommy yang sedang memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan panggil kita sekalian karena dia mau bagi-bagikan mujizat pada kita. Dia mau berikan mujizat kepada kita. Apa yang kita harapkan pada saat kita berteriak, minta tolong kepada Tuhan, dia mau berikan kepada kita. Dan ketika dikatakan panggillah dia, maka Tuhan berkata, apa yang kau kehendaki agar aku perbuat bagimu. Pada saat itu dia berkata, agar aku dapat melihat. Dia tanggalkan jubahnya, dia langsung pergi kepada Yesus. Dia bilang, agar aku dapat melihat. Jubahnya itu sangat menolong dia. Pada siang hari menolong dia dari panas terik. Pada malam hari dari dingin yang amat sangat. Jadi jubah itu sangat menolong dia. Tapi apapun yang sudah melekat kepada dia, dia buang. Karena dia akan dapat yang lebih baik lagi, yaitu Yesus Kristus. Saudara akan dapat lebih baik lagi. Tuhan panggil engkau untuk memberkati engkau. Tuhan panggil engkau untuk menyembuhkan engkau. Tuhan panggil engkau untuk memberikan mujizat yang luar biasa yang kita tidak pikirkan. Tuhan panggil engkau untuk berikan. Mungkin saat ini pada masa pandemi COVID-19 ini sudah sekian lama keuangan kita makin turun, makin turun. Firman Tuhan bilang, panggil dia. Karena Tuhan mau memberkati kita. Ketika Tuhan terangkat ke sorga, dia sedang memberkati murid-muridnya. Dan dia mau memberkati saudara dan saya. Mungkin saudara mengalami, saudara gak bisa bayar kontraknya. Panggillah dia. Bukan cuma kontrak dibayar, tapi engkau dapat rumah baru dari Tuhan. Tuhan itu ajaib. Mungkin pada saat ini, selama ini engkau naik taksi dan makin hari makin habis uangnya. Tuhan berkata, panggillah dia, karena aku akan memberikan dia mobil baru. Luar biasa. Saya tidak tahu untuk apa Tuhan panggil, tapi saudaralah yang paling tahu. Pada saat ini Tuhan berkata, panggillah dia. Karena Tuhan mau memberkati saudara-saudara sekalian. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita dipanggil. Bukan saudara yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih saudara. Agar kita pergi dan berbuah. Berbuah itu lebat. Bukan berbuah musiman, tapi kita berbuah tetap, terus menerus kita berbuah. Kuasa daripada Tuhan mengalir melalui hidup kita. Kita berbuah tetap. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat ayat selanjutnya. Yang kelima, kita belajar dari Yohanes 11 ayat 44 berkata demikian. Yesus berdiri di kuburan
daripada Lazarus. Ketika Yesus menangis, dia bukan menangis untuk Lazarus, karena sebentar lagi dia tahu dia akan bangkitkan Lazarus. Jadi dia menangis bukan untuk Lazarus. Yang dia tangisi adalah Marta dan Maria. Sekian lama dia latih, dia didik, dia ajak, dia datang ke rumah mereka, dia ajar mereka. Tapi ketika krisis masuk dalam hidup mereka, mereka goncang dan tidak percaya apa yang Tuhan janjikan. Words of fire daripada Tuhan, mereka ragu. Dan Tuhan Yesus menangis. Bukan karena Lazarus, tapi kadangkala Tuhan Yesus menangis karena kita kurang percaya. Kita tidak bertahan dalam iman kepada dia. Dan dia berkata, Lazarus, marilah keluar. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika dia berdiri di depan kuburan daripada Lazarus, dia berkata, Lazarus, marilah keluar. Dia yang adalah kehidupan, panggil orang mati keluar. Dan pada saat itu Lazarus bangkit dan keluar. Luar biasa. Kan mustahil. Orang yang sudah mati mana bisa dibangkitkan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang saudara mengalami saat ini? Mustahil. Masa pandemi COVID-19 ini mustahil. Uang saya menipis, keadaan saya menipis, pekerjaan saya nggak ada, menipis semua. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia panggil yang sudah mati, yang tidak ada harapan. Dia panggil, Lazarus, marilah keluar. Juga bagi kita sekalian, mungkin kita tidak ada pekerjaan saat ini, mungkin kita tidak ada penghasilan saat ini, mungkin kita tidak ada harapan saat ini. Yesus berkata, Lazarus, Esther, marilah engkau keluar. Kita keluar dan bawa semua masalah kita yang mustahil, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dia memberkati kita, dia menghidupkan, dia memberikan apa yang dia janjikan. Words of fire yang keluar dari mulut Tuhan boleh berlaku bagi kita sekalian. Di dalam Injil Lukas 23 ayat 42 berkata demikian, Yesus mati di antara dua orang terkutuk, baik di kiri maupun kanan, dua-dua terkutuk. Yesus menjadi orang terkutuk untuk kita, agar semua kutuk kita dia bisa serap dan dia damaikan kita dengan Bapa di dalam surga. Dia bukan orang terkutuk, tapi dia dijadikan kutuk. Dia bukan orang berdosa, tapi dia dijadikan dosa untuk kita, agar kita didamaikan dengan Bapa di dalam surga. Luar biasa apa yang Tuhan buat untuk saudara dan saya. Dialah yang berkorban. Dan ketika dia berkorban, badannya tercabik-cabik karena dia dipukul dengan apa itu? Cambuk. Dan di ujung cambuk itu ada besi yang bagaikan kail. Jadi tiap kali dipukul dia cabut itu daging. Dan saya pernah baca bahwa punggung daripada Yesus yang kelihatan adalah tulang. Karena ada 39 pukulan. Dan sebetulnya 39 pukulan cukup membuat orang mati. Mati dia kalau dapat 39 pukulan. Dan Yesus dapat 39 pukulan. Sehingga daging tercabut, yang kelihatan adalah tulang putih. Tulang. Tubuhnya tercabik-cabik untuk saudara dan saya. Agar kita oleh karena penderitaan Yesus, oleh karena pengorbanan Yesus, dosa, kutuk, kesalahan, penyakit kita
semua diampuni dan disembuhkan. Dan dari ujung kepala sampai ujung kaki, darah anak domba Allah mengalir. Ketika ditaruh mahkota duri, mengalirlah darah ke mata, ke telinga, ke mulut, ke hidung, ke wajah, semuanya mengalir, ke leher, ke tubuhnya. Kemudian ketika dari tangannya dipakukan, mengalirlah darah. Di lambungnya ditusuk, mengalirlah darah. Di kakinya, mengalirlah darah. Sekujur tubuh daripada Kristus mengalir darah anak domba Allah. Kita dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi kita dibeli dengan darah anak domba Allah, agar saudara dan saya di dalam Kristus lunas dibayar dengan darah anak domba Allah. Lalu berkatalah orang itu, Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, ayat 43, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang masuk ke Firdaus yang pertama kali bukan orang saleh, bukan Yohanes yang kudus, yang sahabat daripada Yesus, yang disayang oleh Yesus, tapi yang masuk pertama ke dalam Firdaus bersama-sama dengan Yesus adalah orang terkutuk, adalah orang paling jahat. Tapi orang yang paling jahat, orang yang terkutuk ini, dia bertobat dan dia berkata, Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Tuhan berkata, hari ini dia minta Tuhan ingatlah akan dia. Dan pada malam hari ini Tuhan ingat akan kita sekalian yang datang dengan segenap hati kepadanya. Maka orang ini yang terkutuk mendapat kehormatan daripada Tuhan. Orang yang pertama masuk di Firdaus bersama Yesus adalah orang yang terkutuk, orang yang jahat, orang yang gak tahu diri. Tapi kalau Tuhan ampuni, dia hapuskan semua dosa, karena darah anak domba Allah sudah menghapuskan dosa. Dan oleh bilur-bilur Kristus dia dikuduskan, disucikan, dibenarkan. Luar biasa. Tuhan itu, kerahiman Tuhan itu luar biasa. Kalau untuk kita, orang yang berdosa begini, orang yang terkutuk begini, orang yang suka bohong, yang suka berzina, ini orang yang suka menipu, orang begini tidak akan masuk di ring satu kita, atau di panitia kita coret dia, nggak bakal masuk. Tapi Tuhan panggil dia, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Wah, luar biasa kerahiman daripada Tuhan untuk orang berdosa ini. Dan kalau kerahiman Tuhan berikan kepada orang yang berdosa ini, maka bagi kita sekalian kerahiman daripada Tuhan berlaku. Dia terlalu baik, dia mengasihi kita, dan dia ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Dan yang ketujuh dan yang terakhir ada terambil dari Injil Yohanes 8. Tuhan bertanya mulai dari 10. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.
Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi, pulanglah. Dan Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Biar kita hidup yang satu kali ini, kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Semua kesalahan yang pernah kita buat, kita kuburkan dalam-dalam bersama Yesus. Di dalam Kristus kita hidup dan kita tidak berbuat yang menyakiti hati Tuhan lagi. Mari Tuhan berkata, aku tidak akan menghukum engkau dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Biar perubahan terjadi mulai dari sekarang. Perubahan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Words of fire yang Tuhan berikan kepada kita, kita masukkan dalam hati. Yang kita ingat kata-kata daripada Tuhan, bukan kata-kata daripada dunia. Yang kita ingat kesembuhan yang Tuhan berikan, pemulihan yang Tuhan berikan. Dia sungguh mengalirkan berkat dalam hidup kita. Dan kerahiman daripada Tuhan mengalir, membersihkan kita sampai sempurna, tak bercacat, tak bercela, karena pengorbanan Tuhan Yesus. Kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, your words of fire change my life. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh memberikan kepada saya harapan, memberikan kepada saya kekuatan, memberikan kepada saya kesembuhan, memberikan kepada saya pemulihan sempurna adanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati.